Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara hadhihi ad-dunya bisyamsi wal qamar wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita yang senantiasa melangkahkan kaki ke masjid Allah ini, mudah-mudahan setiap derap langkah kaki kita, setiap ayunan tangan kita, itu pula yang akan memberikan saksi nanti di hadapan Allah kalau kita termasuk di antara hamba-hamba terbaiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai kajian ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan, tapi sebelumnya ikut kamu angkit gitu ya dah, soalnya tak nampak wajah kami ama-ama aku dah. Biasa. Tu aku rancak gitu. Baik, jadi sebelum memulai kajian ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama itu permohonan maaf ambo memang sebenarnya jam 9 pagi tadi ambo berangkat ke Padang karena ada acara balik keluarga ambo dan ambo harus tiba. Jadi ambo sekitar jam 3 balik ke Bukit Tinggi, baru ambo tiba tadi, masya Allah. Karena itulah sebenarnya ambo pakai bajunya baju ibu tadi, tapi pakai celananya celana canakan. Pokoknya celana dasar lah gitu. Tapi naudzubillah min zalik, tadi di hari hujan labe celana tukumua tapasolah, masya Allah. Abo pakai celana pengganti, tapi celananya celana namanya pandai lah, celana main lah pokoknya gitu Pak. Tapi ambo pakai kain sarung masaji. Jadi memang ambo pakai kain sarung masaji. Dan insya Allah nanti siap isya mungkin ambo ndak lo bisa lama-lama di siko Bapak Ibu sekalian, karena ambo harus mengisi kajian takziah di Pakan Senayan. Jadi kemungkinan sarungnya ambo rental agak semalam dulu dah Bapak Ibu sekalian. Agak rental agak semalam insya Allah. Insya Allah bisa ambo balik dalam keadaan berhasil insya Allah. Nah kemudian yang kedua, masya Allah, kita mempunyai dua pilihan kini. Ambo lagi dua pilihan. Yang pertama kita melanjutkan hadis arba'in. Yang kedua, insyaallah kan hadis arba'in total 42 hadis saluran. Namun karena keterbatasan waktu kita tidak akan pernah bisa membahas kesadolahannya. Kita akan membahas yaitu al-hadisul aulawiyat, hadis yang prioritas, yang lebih banyak hukum-hukum di situ. Ambo lagi Bapak Ibu sekalian dua buah pilihan. Yang pertama kita membahas hadis arba'in yang kedua, yang mana membahas mengenai rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Atau kita akan membahas mengenai peranan Al-Fatihah dan ayat-ayat pendek dalam ibadah salat. Jadi kita membahas mengenai masalah fikih-fikih risiko. Mana Bapak Ibu sekalian ketujuh disko? Terserah Pak. Ini masalahnya kalau ikut pengetahuan tentang akidah. Hadis arba'in tentang akidah. Kalau yang kita bahas tentang Al-Fatihah itu merupakan fikih, amanan rancak gitu. Fikih Bu? Baga fikih Pak? Fikih, masya Allah. Baik, jadi pada kesempatan yang mulia ini kita akan mencoba mengupas suatu tema, itu kupas tuntas mengenai peranan Al-Fatihah di dalam ibadah salat. Karena aku ambo magiah pertanyaan seperti ko, karena sampai detik kali ko Pak, setiap kali membahas mengenai ilmu fikih itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai Ustaz, kalau seandainya imam membaca Al-Fatihah, itu kami makmum di belakang kami anian-anian menyimaan atau satu belum membaca Al-Fatihah Ustaz.
Ustaz, kalau seandainya kami membaca ayat pendek, itu Masya Allah standar pendeknya itu barat Ustaz. Apakah cukup kami membaca surat terpendek di dalam Al-Quran, atau cukup waladdallin? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Boleh tak seperti itu Ustaz? Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kita akan kupas tuntas mengenai surat Al-Fatihah dan ayat-ayat pendek di dalam ibadah salat. Baik, apa ingin tanya ke Bapak Ibu sekalian dulu, apa arti dari Al-Fatihah? Apa arti dari Al-Fatihah? Aku nak cok kita baca tiap hari kau apa? Apa arti dari Al-Fatihah? Apa? Al-Fatihah artinya pembuka. Ustaz, apakah ada nama lain dari Al-Fatihah Ustaz? Ada. Yang pertama bisa bermakna as-salah, salat. Kalau misalnya dalam bahasa Arab, salat itu artinya sebenarnya salawat, mengucapkan. Salat kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diartikan sebagai salat? Karena la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Tak sah salat seorang hamba kalau tidak membaca Al-Fatihah. Apa tadi salat maghrib sah tak salat kita kalau tidak membaca Al-Fatihah? Tak. Yang kedua bisa bermakna asy-syifa. Apa arti asy-syifa? Obat atau pengobatan. Kenapa bermakna obat Ustaz? Karena Al-Fatihah dulu di zaman Rasulullah ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id waktu itu. Nampak salah seorang sahabat yang lain tersengat binatang. Datanglah Abu Sa'id itu, kemudian diurainya kaki orang yang disengat kalajengking tadi sampai dibacanya Al-Fatihah. Masya Allah, ternyata langsung sembuh. Rasulullah kemudian bertanya, ya Abu Sa'id, dari mana engkau mengetahui kalau Al-Fatihah merupakan obat? Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita pilek-pilek seketik, damam-damam seketik, banyak-banyak baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Takana dulu sekitar 2 tahun yang lalu, jazakallahu khairan, 2 tahun yang lalu itu pas awal-awal virus corona merebak di Indonesia, itu kami para ustaz-ustaz dai-dai itu acok galau hati kami, atau apalagi kalau ceramah-ceramah subuh. Itu jangan sampai pilek ya. Kau sampai pilek tu aku ustaz kau kopit, Masya Allah. Kalau sempat saya bersin tu Masya Allah, itu ustaz kau corona, Masya Allah. Makanya kalau kita sakit banyak-banyak baca Al-Fatihah. Lah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya surat Al-Fatihah kau tidak hanya sebatas surat yang berisi 7 ayat di dalamnya, tapi banyak kandungan-kandungan yang ada dalam surat Al-Fatihah. Baik, sebelumnya memulai melanjutkan, mau minum sebentar Bapak Ibu sekalian. Bismillah. Baik, Ustaz, timbul pertanyaan pertama, apa hukum membaca Al-Fatihah ketika salat? Wajib atau sunnah? Wajib. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah hukumnya wajib dibaca ketika salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak sah salat seorang hamba kalau mereka nak membaca Al-Fatihah. Karena itulah kita di Indonesia rata-rata kita bermazhab Syafi'i baca Al-Fatihah. Namun kalau Bapak Ibu sekalian banyak kepiangnya, banyak pitinya, cuba jalan-jalan ke negara Pakistan, India, Turki, Rusia yang rata-rata bermazhab Hanafi. Karena ketika ambo di Mesir, ambo punya konco balangkin. Konco balangkin arti apa? Konco arek, kawan daki. Itu kawan ambo ko namanya Makhdum Ghulam Hasan, beliau dari Pakistan. Waktu itu kami lagi di kamar hendak melaksanakan salat. Kemudian aku minta, yaudah antumlah menjadi imam. Aku minta menjadi imam karena memang jangguenya lebih panjang daripada janggut aku waktu itu gitu. Memang sampai kini pun janggunya lebih panjang ya. Yaudah antum menjadi imam, Masya Allah. Kebetulan ini dari Pakistan. Allahu Akbar. Kami sholat, waktu itu sholat maghrib.
setelah takbiratul ihram kami diam karena membaca doa iftitah. Setelah kau lanjut anak kau ke surah Al-Ikhlas, yang ambo di belakang langsung tak karungi dah yang langsung ikut nak aku tak dibaca Al-Fatihah dah fatwa cerita gini kau. Sampai selesai solat terus bertanya ambo. Barulah selesai solat ambo tanya, Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam. Ya akhi, antum kenapa antum tak membaca Al-Fatihah? Bukannya Al-Fatihah ku wajib? Kata beliau, di mazhab kami, mazhab Hanafi, Al-Fatihah hukumnya tidak wajib. Madalilnya tu akhi, apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qumta ila salati," kalau engkau hendak melaksanakan salat, fakabbir, maka engkau hendaknya bertakbir, wa taqra'u ma tayassara 'alaika minal Qur'an, baca yang ringan-ringan saja. Kok tak kena Al-Ikhlas, baca Al-Ikhlas. Makanya Bapak Ibu sekalian, ambo sebutkan perbedaan pendapat untuk membuka wawasan kita. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kok lah tak buka kloter haji, merangkik kita ke tanah haram, nampak orang dari India, Pakistan yang sarukan-sarukan kucu-kucu tadi itu, nampaknya solat dari baca Al-Fatihah dan dilangkar lo kepala joteng kilek itu. Iko pajaku sasek enggak, karena di mazhab mereka seperti itu. Namun karena kita di Indonesia, kita bermazhab Syafi'i, maka Al-Fatihah hukumnya wajib. Maka mulai dari kini mutmainnah, tenang hati kita, Al-Fatihah hukumnya wajib. Dah selesai perkara. Kini timbul pertanyaan kedua, kalau seandainya wajib Ustaz baca Al-Fatihah di setiap rakaat salat atau 2 rakaat pertama saja? Bapak Ibu sekalian, tiap rakaat atau 2 rakaat pertama saja? Tiap rakaat. Imam Syafi'i kau pendapat yang kita pakai, rakaat pertama, rakaat kedua baca Al-Fatihah, rakaat ketiga salat maghrib baca Al-Fatihah, rakaat keempat zuhur, asar, isya baca Al-Fatihah. Itu pendapat yang kita pakai. Madalilnya tu Ustaz, keumuman dalil yang kita baca tadi. Tapi Ustaz, ketika kami lagi di tanah haram, itu imam tu rakaat ketiga tak dibaca Al-Fatihah Ustaz. Contoh memang kalau rakaat ketiga tu kan bacaan imamnya disirkan tu, tak dikarehannya tu. Kecuali kalau rakaat pertama, rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim, ada gitu. Tapi kalau rakaat ketiga kan tak dengar aja ni kami Ustaz bisik-bisik imam. Kita tahu imam punya baca Al-Fatihah, tapi imam pun tak dibaca Al-Fatihah Ustaz. Bako gitu salatnya tu Ustaz. Karena selain mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki mengatakan bahawa wajib mereka ko di rakaat pertama saja, 2 rakaat pertama saja. Madalilnya tu Ustaz, keumuman dalil yang kita baca tadi. Tapi Imam Maliki mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna salata, sesungguhnya salat la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an, salat yang tak dibaca umul Quran fahiya khidat, salatnya tertolak. Itu pendapat Maliki dan Hambali. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita di Indonesia, kita bermazhab Syafi'i, maka Al-Fatihah hukumnya wajib dibaca di setiap rakaat salat. Lah, sampai di situ Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan mengenai Al-Fatihah tadi? Bismillah. Kalau kita sekarang tarawih, satu imam kan orang sedang baca Al-Fatihah kan baca ayat. Jadi kita sekarang separuh baca Al-Fatihah, ini rukuk. Apa tu sebab tuntasan baca Al-Fatihah ni juga. Masya Allah. Ustaz, ya, kalau seandainya imam membaca Al-Fatihah, atau misalkan contohnya biasanya kejadian seperti gogo, biasanya kalau tidak di solat sir atau tidak solat jahar tapi rakaat ketiga, rakaat kampe. Apa perbedaan solat sir sama solat jahar? Solat sir, imamnya dari karya ada contoh solat sir, zuhur asar. Kalau solat jahar, contohnya subuh, maghrib, isya.
itu biasanya permasalahan seperti itu terjadi kok. Itu kalau ndak di solat zuhur asar, kalau ndak di solat jahar tapi rakaat ketiga rakaat keempat. Bako gitu, imam baca al-fatihah hanya kita baca al-fatihah hanya. Kadang terjadi ketidaksinkronan di siku. Imam baca al-fatihah kecepatannya 20 km per jam, sedangkan kita baca al-fatihah kecepatannya 180 km per jam. Kita lah selesai al-fatihah imam malunya ruku-ruku, atau sebaliknya imam pun 180 km per jam. Kita membaca pakai lo irama murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia Rahmanirrahim imam lalu ruku langsung. Kalau mau ditutup kejadian, kalau mau itu skenario-nya bagus. Kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Rasulullah? Man kana lahu imam, barang siapa di antara kalian yang memiliki imam, fa qiraatul imam lahu qiraah. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi kalau seandainya kebetulan anggap misalnya imamku memang kecepatannya luar biasa. Kadang memang ada imam itu Pak. Entah ke imamku sasak buang air itu Pak, ada tahu boleh. Pokoknya tanggung capek mana. Itu imam harus bagi hak-hak jamaah untuk bisa membaca sampai selesai. Karena Al-Fatihah merupakan rukun dalam ibadah salat. Kau seandainya misalnya kadukan kepada Pak Andre, katanya imam tu tadi bana tanggung capek bana. Ambo baru membaca duduk di antara dua sujud tu, Rabbi fili warhamni, langsungnya lah sujud tu balik. Kalau mau ditutup Pak Andre itu memang harus ada aksi di situ. Kalau tidak diganti jo imam yang baru atau tidak cari imam tetap, pokoknya harus ada aksi di situ. Contohnya kayak misalnya Ambo ustaz, yang namanya ustaz kadang kan diminta jadi imam ustaz, silakan menjadi imam ustaz. Kadang dia terlalu usah-usah tuh ada bacanya terlalu capek, ada yang terlalu lembek. Itu harus ada di situ tuh. Jangan sampai merengkut hak yang makmum untuk membaca al-Fatihah. Lanjut. Ustaz, iya. Kalau seandainya imam baca al-Fatihah ustaz, itu kami jamaah makmum di belakangan yang menyimaan saya, atau satu dulu kami baca al-Fatihah. Kalau Pak Ibu biasanya imam baca al-Fatihah, Bapak Ibu yang menyimaan atau satu dulu baca al-Fatihah? Kalau nana Pak? Tenang dulu. Kalau nana Pak? Aniang apa? Aniang. Kalau nana Ibu? Menyimaan. Artinya aniang gitu ya Bu? Aniang itu. Ada tiga pendapat, tenang ketiga-tiganya betul. Dan sebelum melanjutkan, ambo biasanya kalau kajian tafsir, ambo biasanya selain hadis arba'in, ambo biasanya tafsir. Kalau hadis arba'in itu pasti rujukan ambo kitab tafsir, kitab hadis arba'in karangan Imam Abdul Hasan An-Nawawi. Kalau tafsir itu biasanya rujukan ambo tafsir Ibnu Katsir. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan mengenai tafsir, bisa buka tafsir Ibnu Katsir, tanyakan ke ustaz-ustaz kita, masya Allah. Lanjut. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama itu mengatakan pendapat bahwa baik imam maupun makmum sama-sama wajib membaca al-Fatihah. Madalilnya ke ustaz, itulah kita bahas tadi. Inna salata, sesungguhnya salat la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. Salat yang tidak dibaca umul Quran Al-Fatihah fayyahidat, salatnya tertolak. Imam makmum sama-sama wajib baca Al-Fatihah. Kini pertanyaan, kalau imam baca Al-Fatihah dan makmumnya bila membaca Al-Fatihah Ustaz? Ketika membaca ayat, Masya Allah. Kalau apa? Ketika membaca ayat. Yang lain? Ketika sesudah. Ada dua cara. Cara yang pertama ketika membaca ayat. Nah, ketika membaca ayat, imamnya harus magiah jeda antar ayat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang salah. Pas imaman yang tu jamaah baca Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas imamannya jamaah baca Alhamdulillah. Tapi demi Allah Pak, Ambo dulu pernah memakai cara modiko, tapi tidak ada mau pakai pakaian. Baru gitu, Ambo trauma. Pas Ambo mengisi kajian di Canduang waktu itu, demi Allah, Ambo tentu Ambo ranggang-ranggangan kan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ya. Ar-Rahmanir Rahim. Pas ambo baca Ar-Rahmanir Rahim disambungnya jamaah di belakang Malik Yaumiddin. Dikira ambo pun dah hafaz Al-Fatihah itu. Ustaz ko aku membaca Al-Fatihah tak lancar dari awal sampai akhir. Dikira ambo pun dah hafal itu. Padahal ambo bagi kesempatan jamaah untuk membaca Al-Fatihah. Akhirnya cara yang pertama tidak ambo pakai sampai kini. Cara yang kedua itulah sebagaimana kata Bapak Ibu tadi. Selesai imam membaca Al-Fatihah, barulah jamaah membaca Al-Fatihah. Waladdallin. Amin. Nah, imaman yang sebentar. Baralamu imaman yang tu Ustaz seperti membaca surat terpendek di dalam Al-Quran. Surat terpendek Pak. Inna ta'ina atau wal-as. Inna ta'ina atau kul huwallahu ahad. Yang betulnya inna ta'ina. Imamannya seperti membaca surat Al-Kautsar. Kemudian ketika imaman yang tu jamaah membaca Al-Fatihah, dia kesempatan jamaah baca Al-Fatihah. Namun sekali lagi cara ko pernah mempraktikkan tapi tidak pernah mempraktikkan kini. Ketika mau maisi kajian, ambo manggih jeda. Mungkin kebetulan jamaah di masjid itu tu memang tidak ada, dia langsung saja membaca ayat pendek. Akhirnya siap solat, ambo mau tanya pengurus masjid. Kata pengurus masjid, Ustaz, iya. Tadi ketika Ustaz ini yang saya baca Al-Fatihah, kata jamaah kamu, Ustaz tu tak tentu yang kan dibaca lain. Demi Allah, Pak itu kata jamaah. Ambo pikir, yo keterlaluan mana ya dah, ambo itu tu. Mulai dari saat itu pendapat pertama walaupun betul nak pakai. Pendapat yang kedua Ustaz, pendapat yang kedua ketika imam membaca Al-Fatihah, jamaah cukup diam mendengarkan saja. Makanya kini ambo kak apa? Anda tak diulang dah. Bako nak diulang tu Ustaz, karena hukum mendengarkan bacaan Al-Quran itu sama hukumnya seperti membaca Al-Quran. Nah, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, kita menyimak ayat suci Al-Quran itu pahalanya sama seperti membaca Al-Quran. Contohnya misalkan seperti kau, Ustaz, yo, kami biasa di Bukit Tinggi Ustaz, tapi kami dinas pindah ke Padang. Di Padang tu tangguang langitnya Ustaz. Bulan Ramadan payah kami bulan Ramadan di situ Ustaz. Bagus itu kami itu Ustaz ada mulik kami ko karyang yang mudah kami baik kerongkongan karyang kami karyang. Niu kami membaca Al-Quran tapi galau ketika lah siap solat asar. Tu rasanya pengen kalau saya sampai berbuku Ustaz. Tapi kami kalau lalu saya sayang Ustaz bulan Ramadan sekali setahun Ustaz. Yang bisa kami lakukan agar bisa mendapatkan pahala membaca Al-Quran tanpa membaca Al-Quran. Kan jamaah aku cari-cari itu. Ini pengen dapat pahala membaca Al-Quran, tapi nak pengen membaca Al-Quran. Masya Allah. Caranya silahkan buka YouTube, ketik misalnya Murattal surat Al-Baqarah. Kemudian kita hidupan, Masya Allah. Kemudian kita nyimak. Kemudian itu kita menyimak, kemudian kita sekalian kita baca walaupun mungkin kan tak kita lafazkan, pahalanya sama. Karena itulah kita kembali kepada hadis, apa kata Rasulullah, inna ju'ilal imam, kami jadikan imam liutamma bikum, untuk menyempurnakan kalian. Idza kabbara, kalau imam bertakbir, fakabbir, engkau hendaknya bertakbir. Wa idza qara'a, kalau imam membaca Al-Quran, wa ansitu, kalian diam saja. Makanya sebagaimana kata ibu tadi, tidak diulang Al-Fatihah Ustaz. Tidak. Karena kita lah membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah kita bila tu telah diwakilkan oleh imam. Baik. Mau minum sebentar. Contohnya misalnya tekan nama pertanyaan apa tadi? Ustaz, kok seandainya kami datang ke masjid, lah pernah kita bahas ketika di masalah niat ke petang di bulan 2 bulan yang lalu. Itu kadang mampu yang lucunya ketika mampu lagi parkir motor misalnya kan, imam kemudian lah sama membaca rasa-rasa kamu baca ayat terakhir. Imam ni rasa-rasa kekuat. Dan apa-apa yang jalannya santai itu,
diangkitnya kain sarungnya, balari sakancangan tahnya Mas Haji. Mengajar dan sampai masbuk gitu. Itu kok seandainya kita sempat rukuk sama imam. Rukuk itu rakaah. Dapat kita rukuk sama imam berarti dapat satu rakaah. Tak dapat kita rukuk aja imam berarti tak dapat satu rakaat. Harus kita tagak balik setelah salam. Jazakallah. Nah, kalau seandainya kami sempat rukuk sama imam ustaz, itu kami dapat satu rakaat, tapi kami tak membaca Al-Fatihah ustaz. Kan kita ada baca Al-Fatihah dulu. Ketika kita datang terlambat, sengaja aku salat subuh 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Taala. Allahu Akbar. Kita bertakbir, idza kabbaru fakabbir. Kalau imam bertakbir, kita bertakbir. Kalau imam rukuk, kita rukuk. Nah, jangan di kajian dulu Al-Fatihah dulu. Kita setelah niat, kemudian takbiratul ihram, langsung kita rukuk. Kami tidak ada baca Al-Fatihah dulu Ustaz. Sah salat kami itu Ustaz. Sah karena Al-Fatihah kita sudah diwakilkan oleh imam. Itu contoh kasus lebih ekstrimnya. Nah, tapi Ustaz, sebagaimana perkataan beliau tadi, imamlah membaca ayat pendek, kami baru masuk salat, sengaja aku salat subuh 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Apakah kami harus membaca Al-Fatihah dulu atau langsung mendengarkan imam? Kalau Bapak Ibu sekalian saya talabek ini kok, imamlah membaca ayat pendek, Bapak Ibu sekalian baru masuk masjid, baru kemudian niat takbiratul ihram, itu baca Al-Fatihah dulu atau langsung mendengarkan bacaan imam? Kalau Ibu? Hah? Baca Al-Fatihah langsung mendengarkan imam. Kalau apa? Baca Al-Fatihah. Ada dua pendapat. Sabananya kedua-dua pendapat kok sah, tapi kita akan pilih pendapat yang lebih rajih nanti. Pendapat pertama itu pendapat yang mau tak pakai. Apa pendapat yang mau pakai Ustaz? Ketika imam membaca ayat pendek, kita harus membaca Al-Fatihah dulu. Baru gitu karena Al-Fatihah merupakan rukun dalam ibadah salat. Tapi pendapat kau lemah. Ambo lebih memilih pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua Ustaz, ketika kita talambek, kita niat kemudian bertakbiratul ihram, langsung kita mandanga bacaan Al-Quran. Baru gitu, fa idza quri'atil Quran, kalau Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu wa ansitu, maka engkau hendaknya diam mendengarkan. Jadi ada dua fi'il amar. Fi'il amar kalau dalam bahasa Arab apa tu Pak? Kata perintah. Fastami'u, maka dengarkan. Wa ansitu, diam. Jaleh tu Pak, dua perintah Allah. Kalau Al-Quran dibacakan, jangan pangan aku malah ikut dah. Lagi solat sempat dia berfikir hutang-hutang di mana. Kadang yang namanya syaitan tu Pak, itu kerennya syaitan tu. Kadang syaitan tu sangat membantu gitu. Ibu misalnya lupa di mana tak barang, itu biasanya syaitan bagi tahu tu ketika lagi solat tu biasa. Betul tak? Iya. Ketika lagi solat tu setan. Itu setan membantu. Sebenarnya setan ingin menjatuhkan memang. Pengen rasa-rasa pengen capek salah sesalat. Dia di mana HP mau letak tadi kue dia gitu. HP itu di selipan sofa tu. Oh iya selipan sofa. Allah sampai selesai. Demi Allah aku kejadian. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, ketika insyaallah insyaallah. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, ketika Al-Quran dibacakan, Masya Allah kita langsung menyimak imam. Itu pendapat yang lebih rajih, lebih kuat. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian tetap berkutat, Ustaz, ambo nak mau tahu, pokoknya ambo salat harus membaca Al-Fatihah, silahkan. Masya Allah. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mengenai Al-Fatihah, silakan. Kalau masuk baca surat Al-Iftitah dulu banyak. Ini pengesahannya kan sudah takbir, tabiru dunia kasih banyak kelebihan kan itu benar. Atau langsung Al-Fatihah sendiri. Masya Allah. Sebelum menjawab pertanyaan kita harus tahu dulu apa hukum membaca doa iftitah, wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau dilaksanakan
mantap. Kalau ditinggalkan tidak masalah, tapi rugi. Kalau seandainya kita salat mulai dari awal, tidak ada terlambat dah. Imam bertakbir, kita bertakbir, maka baca doa iftitah. Rugi tu pak, tak baca doa iftitah. Tapi Ustaz, imamlah membaca Al-Fatihah Ustaz. Apakah harus kami membaca doa iftitah? Kalau seperti itu kita dihadapkan dengan firqul awlawiyat. Itu kaedah usul fikih. Kaedahnya itu Ustaz, skala prioritas. Hukum membaca doa iftitah apa tadi hukumnya pak? Sunnah. Hukum membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Mana dahulukan ibadah sunnah atau wajib? Wajib dulu. Kalau kita terlambat, tapi kalau tak terlambat, harus beratur. Mulai dari niat takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, dilanjutkan surat Al-Fatihah dan ayat-ayat pendek. Insyaallah. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu sekalian, silakan. Silakan. Imam itu dalam kita masuk sholat posisi imam sedang rukuk, terus kita udah takbir dan sedekap, niat kita mau rukuk bersama imam. Dalam posisi kita menuju rukuk itu, kata imam sami Allahu liman hamidah. Apakah itu terhitung satu rakaat? Masya Allah. Pertanyaan bagus. Kadang Bapak Ibu sekalian, itu sering ambo tengok kadang jamaah kokoda itu ada jamaah kopi karya yang ceke balubang kedua. Contohnya jamaah tu ambo misalnya contoh ambo terlambat tiba dak. Misalnya ambo terlambat tiba, iko jamaah koko misalnya imam lagi duduk tasyahud awal. Itu inyo tahu nampak ambo jamaah kopi tagak.